Baik, alhamdulillah. Pertama-tama perkenalkan, saya Dina Aulia Bansu dari Magister Pendidikan Sains tahun 2021 sebagai moderator akan membantu jalannya kegiatan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jumadi MPD selaku koordinator program studi Magister Pendidikan Sains. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Insih Wilujeng MPD selaku koordinator program studi Doktor Pendidikan IPA. Pertama-tama selamat datang juga kepada seluruh peserta PKKMB Intek, Magister dan Doktor Pendidikan IPA. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kesempatan ini walaupun masih dalam keadaan daring. Tak lupa pula kita salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam yang gelap ke alam yang terang. Baiklah, pada siang hari ini, semoga teman-teman peserta PKKMB Intek ini masih pada semangat. Hari ini kita akan melaksanakan dua agenda, yaitu ada dua pemaparan materi. Yang pertama oleh Bapak Profesor Dr. Jumadi MPD, dan yang pemateri kedua yaitu Ibu Profesor Dr. Insih Wilujeng. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Profesor Dr. Jumadi MPD, saya persilahkan. Sebelumnya kepada teman-teman peserta diharapkan untuk on cam dan menyimak pemaparan materi dari para narasumber berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Dr. Insih Wilujeng, yang terhormat para panitia, dan yang terhormat dan saya banggakan ini para mahasiswa Intek semester genap 2021-2022, dan saya banggakan ya, baik itu mahasiswa S2 maupun S3. Nah, mungkin sebelum sampai materi ini mungkin saya ingin melihat teman-teman mahasiswa ya yang S2 dulu ya, S2, nanti yang S3 dengan Prof. Insih ini ya. Yang S2 itu apa ya ini, Mbak Tias Ernawati ya? Iya, betul. Oh, nggak bisa. Betul ya? Jadi ada Mbak Tias, kemudian ada siapa lagi ini? Ini dari mana Mbak Tias? Saya pengikutnya Prof. Insih, Prof. Nyun sewu. Oh, Ya, dari S3, pendidikan Nggih. IPA. Oh, S3. ya. S3. Ya. Di program Oh, S3 dokter. ini. Oke. Oh, S3 ini. Ya. Ini mau melihat satu persatu yang S2 dulu ya. Oh,
Mbak Fitria Lafifa. Ada enggak ini Fitria Iya, Prof. Lafifa? Iya, Ya, ini dari mana Mbak saya Livia? dari Blitar, Jawa Timur. Oh, anu S1-nya? Dari Universitas Negeri Malang, Oh, pendidikan dari IPA juga. UM. Nggih. Oh, ya, ye. Ya, baru lulus atau sudah Nggih, lulus? Dulu-dulu. baru lulus. Fresh ya. Oh, ya, ya, terima kasih. Ya. Nggih. Mbak Aditya Pak Fahlevi. Ya, Prof. Anda. Ya, oh, ini Mas ya, Mas Palevi ya. Ini dari mana Mas Palevi? Saya dari Jambi, Prof. Oh, dari Jambi. S1-nya dari mana? S1-nya dari Universitas Negeri Padang, Prof. Oh, dari Padang ya, ya. Barusan lulus? Ya, baru lulus, Prof. Oh ya, jadi fresh graduate. Kemudian Mbak Arina. Arina Novia ada? Ada ya? Ada enggak? Sepertinya Ada. belum bergabung, Ya. Prof. Oh ya, ya kelihatannya ini yang bergabung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ya. Mbak Arina mic-nya mati, Prof. Ini chat. Oh ya, 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 ya. Ya baik, nanti terlalu lama ya, nanti artinya kita sudah tahu 30% nanti yang 70% nanti pada kesempatan yang lain ya. Jadi baik saudara-saudara telah memilih UNY ya, sebagai afiliasi untuk belajar di S2. Kami mengucapkan terima kasih ya, atas pilihan Anda. Dan pilihan Anda itu tidak salah, karena UNY sampai saat ini sudah mempunyai prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan. Ya. Ranking dunia berapa kemarin itu ya. Kalau yang Asia itu sekitar 200-an berapa gitu. Ya, kalau ranking nasional itu sudah termasuk dalam jajaran universitas-universitas besar seperti UI, UGM, ITB dan sebagainya itu. Ya. Dan kemarin itu dalam rangka IKU ya itu indikator kinerja utama dari universitas itu disingkat IKU, itu kita mendapat juara 2 itu. Jadi kita mendapat uang berapa M itu ya, karena kita mempunyai ini kinerja yang bagus ya. Jadi indikator-indikatornya tercapai dengan baik. Nah, karena itu sekali lagi itu enggak salah. Dan untuk S2 pendidikan sains ini sekarang ini sudah terakreditasi unggul ya. Jadi akreditasi itu bisa C, B, A, kemudian unggul. Jadi unggul itu di atas A, ya, di atas A. Kita tahun 2021 kemarin itu dari akreditasi A meningkat, ini mengajukan untuk meningkat menjadi akreditasi unggul, sehingga ini kita lakukan dan akhirnya diperoleh status akreditasi itu akreditasi unggul ya, unggul. Nah, nanti kalau Anda ditanya Maaf, Prof. akreditasinya Jun. apa ya? Maaf, Prof. Ya. Jun. Share screen-nya belum jalan ini. Oh, oh ya. Share screen-nya belum. Okay. Ya. Ya, jadi
kita ada di sini, terakreditasi unggul mulai 2022. Kalau kita flashback balik ke sini, ini 2016 itu kita terakreditasi A. Nah, 2014 itu kita itu pendidikan IPA itu ada 3 konsentrasi itu ya. Yaitu jadi pengajuan pertama itu ini 2003 ini izin operasionalnya keluar ya. Nanti namanya pendidikan sains gitu, pendidikan sains. Nah, kemudian 2010 itu mengajukan konsentrasi. Ada 4 konsentrasi, yaitu pendidikan sains sendiri, kemudian pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan biologi. Gitu ya. Jadi ada 4 konsentrasi. Ya. Tapi 2003-nya sains saja. Nah, 2010 setelah 7 tahun itu mengajukan konsentrasi. Nah, tujuannya apa mengajukan konsentrasi itu? Di samping mahasiswa lebih spesifik atau khusus juga untuk merintis ini konsentrasi itu menjadi prodi sendiri. Nah, tahun 2011 ini kita terakreditasi B. Ya. Jadi B di sini ini kita masih C, gitu ya. Tapi kemudian 2011 ini terakreditasi B. Ya. Nah, 2014 itu 3 konsentrasi itu lepas menjadi prodi sendiri, yaitu S2 Pendidikan Fisika, S2 Pendidikan Kimia, S2 Pendidikan Biologi. Ya. Nah, kemudian 2016 itu mengajukan akreditasi, kemudian terakreditasi A. Ya. Nah, ini kita gunakan, karena lama akreditasi itu 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu kita mengajukan untuk akreditasi unggul dan ini diterima, ya, artinya lolos ya, menjadi akreditasi unggul, ya, akreditasi unggul. Ya. Jadi biasanya kalau nanti lulus, kemudian mau kerja, nanti di samping IP dan prestasi-prestasi juga nanti akan ditanya akreditasi, ya, akreditasi dari prodi dan akreditasi dari universitas. Nah, akreditasi dari prodi S2 Pendidikan Sains sekarang ini adalah unggul, akreditasi institusi UNY itu A, ya, jadi A, ya, jadi itu sebagai pegangan Anda nanti kalau ditanya atau kalau sudah lulus kemudian mendaftar menjadi PNS atau pegawai itu kalau ditanya akreditasinya itu. Nah, itu nanti Anda bisa download ya, download sehingga sebagai bukti. Baik. Nah, visinya apa? Visi S2 Pendidikan Sains itu pada tahun 2025, ini sekarang 2022, 3 tahun lagi, menjadi program studi S2 Pendidikan IPA yang unggul di Asia Tenggara. Nah, sekarang juga sudah unggul itu, secara umum universitasnya sudah bagus itu, bahkan Asia, ya. Sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Jadi basis dari UNY itu adalah ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Ketakwaan itu apa? Ya, iman dan takwa, iman dan berbakti ya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemandirian. Nah, supaya kita itu nanti kalau sudah lulus itu nanti menjadi mandiri gitu ya. Dan ini juga menjadi dasar di dalam pembelajaran di UNY, diusahakan untuk mahasiswa itu mandiri gitu. Ya, mandiri. Ya.
Nah, mandiri baik mencari sumber-sumber, mandiri dalam pemikiran, ya, mandiri di dalam pengambilan keputusan, ya. Ini mandiri. Kemudian kecendekiaan, ya. Kecendekiaan itu apa? Cendekia itu cerdas sebenarnya, cerdas, tetapi tidak hanya cerdas intelektual. Nah, kalau cerdas intelektual saja ya itu bukan cendekia itu. Jadi di situ di dalam kecendekiaan itu terkandung juga kecerdasan sosial atau kecerdasan emosional itu ya. Ya, jadi artinya dengan orang lain itu juga menghormati, sopan santun dan sebagainya. Dan kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan spiritual. Nah, jadi juga bertakwa, iman takwa, dan selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi cendekia itu. Artinya apa? Kecerdasan yang kita miliki itu bukan ini karena usaha kita sendiri, tetapi itu tidak lepas dari campur tangan, yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi ini dasar, menjadi dasar dan menjadi tujuan, ya, dasar dan tujuan itu. Jadi hingga ini masuk di dalam visi, ya, visi, ya, visi. Jadi visi, ya, kalau setelah visi biasanya misi, ya. Misi itu biasanya diwujudkan di dalam Tridharma perguruan tinggi, ya. Tridharma perguruan tinggi. Nah, ya, nanti ini akan juga dipengaruhi oleh lingkungan atau culture, kemudian oleh kerjasama dan oleh tata kelola gitu ya. Jadi ini sehingga nanti ini visinya itu mencakup ini ya, mencakup untuk Tridharma, di samping itu ya kerjasama, tata kelola, dan lingkungan atau kultur, ya, lingkungan atau kultur, karena semuanya itu mempengaruhi terhadap hasil Tridharma perguruan tinggi. Anda semua sudah nah, ini visinya kalau disampaikan, ya, menyelenggarakan pendidikan jenjang S2 yang kreatif dan inovatif, ya, untuk menghasilkan manusia yang takwa, mandiri, dan cendekia. Jadi harapannya setelah dididik melalui atau dilatih di dalam ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan, itu Anda nanti juga menjadi takwa, mandiri, dan cendekia. Ya, jadi orang yang takwa, mandiri, dan cendekia. Ya. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian pendidikan IPA untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberdayakan individu dan masyarakat serta mendukung pembangunan regional dan nasional gitu ya. Anda melakukan penelitian-penelitian. Nah, penelitian-penelitian S2 itu merupakan sesuai dengan KKNI. Ya. KKNI itu adalah suatu semacam ini ya, semacam standarisasi dari suatu proses belajar yang bisa diperoleh melalui pendidikan formal seperti saat ini, yang diperoleh melalui pelatihan, diperoleh melalui kursus dan sebagainya, ya, dan misalnya di dunia kerja, nah itu dihargai, mereka mendapat penghargaan atau mendapat RPL namanya, ya, RPL itu, ya. Jadi ini ya
tidak hanya nanti melakukan ini penerapan, tapi kita sudah pengembangan menurut KKNI. Jadi tesis Anda pengembangan. Mengembangkan itu mengubah sesuatu yang ada itu menjadi baru, diinovasi menjadi sesuatu yang baru, ya baru. Kalau S3 itu sudah tidak hanya mengembangkan, menemukan, bisa menemukan. Kalau S2, S1 itu cukup menerapkan. Kalau di bawah S1, diploma dan sebagainya itu mendeskripsikan sudah cukup itu. Ya. Jadi ini sesuai KKNI. Sehingga kalau Anda sudah tesisnya sudah pengembangan, maka itu sudah sesuai standar. Sesuai standar. Kalau Anda pindah kemana-mana ya sudah sesuai itu, atau ngajar di mana saja sudah sesuai karena Anda mempunyai kemampuan mengembangkan. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Ya, ini biasanya ini baik di sini penelitian dan pengabdian masyarakat ini Anda diajak dosen, gitu, ya, diajak menjadi anggota dari kelompok pengabdian masyarakat misalnya gitu. Itu diajak supaya pengalaman. Demikian juga penelitian. Nah, penelitian ini tiap tahun ini ada tawaran penelitian dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ya. Nah, itu mendapat dana gitu. Nah, saat ini untuk penelitian doktor itu 60 juta. Ya, kalau penelitian S2 itu ya sekitar 30-an itu, sekitar 30. Ada nanti panduannya. Nah, kalau Anda mau meneliti sekarang ya silakan, nanti ini tanggal 8 harus sudah masuk di LPPM gitu. Nah, tapi sebagai ketuanya itu adalah dosen pembimbingnya gitu. Dulu enggak mahasiswanya yang jadi itu, tetapi ketika mahasiswanya menjadi ini dosennya enggak disangkut pautkan, sehingga waktu ada urusan-urusan misalnya pertanggungjawaban keuangan ya dosen akhirnya sekarang juga Anda nanti dilibatkan. Anda tidak hanya PPL seperti S1, tetapi Anda nanti akan ini menginovasi pembelajaran di sekolah. Ada perkuliahan yang namanya inovasi pembelajaran sains di sekolah gitu. Jadi Anda menginovasi, artinya memperbarui pembelajaran di IPA di sekolah atau sains di sekolah gitu. Kemudian yang keempat, misinya adalah menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa. Jadi kita dalam tata kelola itu selalu melayani Anda dengan baik, insya Allah. Ya. Misalnya Anda WA, itu ya insya Allah walaupun beberapa hari ya dijawab itu, karena yang WA itu banyak. Gitu. Kadang-kadang ada di bawah itu nggak kelihatan itu, karena WA-nya dosen-dosen itu sudah banyak sekali anunya itu ini yang kontak-kontaknya itu sudah banyak sekali, sehingga kadang-kadang WA-nya sudah ada di bawah jauh gitu, sehingga nggak terbaca gitu. Tapi kalau sudah terbaca ya mesti dibalas gitu ya, dibalas. Nah, kemudian yang kelima, menciptakan proses lingkungan dan kultur pembelajaran yang mampu memberdayakan mahasiswa secara kreatif ya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan nilai-nilai ketakwaan, pendirian, dan kecendekiaan seperti tadi ya gitu. Jadi nanti Anda diberdayakan atau dibiasakan, itu pembiasaan untuk ini, untuk melakukan pembelajaran, ya,
auto pembelajaran, atau waktu ada pembelajaran di dosen nanti Anda yang menjelaskan gitu ya, diskusi ya, menjelaskan atau presentasi gitu, kemudian nanti dengan teman-temannya ditanya dan sebagainya ya. Kemudian yang keenam, mengembangkan cara kerjasama dengan lembaga lain baik nasional maupun internasional secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma. Kita sudah banyak hubungan dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Di dalam negeri saat ini kita menjalin hubungan kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar, kemudian Universitas Negeri Medan, kemudian Universitas ini baru ini, ya, baru dengan Universitas di Bali itu apa? Lupa namanya itu. Ya itu baru ini dimulai 2002 awal ini. Kemudian ada juga dari mana itu dekat Bandung itu Tasik ya Tasik ya kalau nggak salah itu. Ya. Tetapi secara internasional kita juga menjalin hubungan dengan Universitas Pendidikan di Singapura, ya, National Education University ya, di Singapura, kemudian dengan UPI, UPSI ya, di Malaysia, kemudian dengan mana lagi dari Malaysia juga UTHM ya, itu kita mengadakan kerjasama itu. Biasanya kita itu pertukaran dosen, jadi dosen di sana mengajar sini, dosen sini mengajar sana gitu. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Halo, Prof. Putus Ya. ya. Putus. Betul saya. Iya. Nah sekarang Putus-putus, Prof. sudah, jadi kerjasama saling lulusan program UNY ini diharapkan menjadi pengembang. Jadi Anda bisa nanti menjadi pengembang. Apakah itu pengembang materi pembelajaran, pengembang media, pengembang ini apa LMS dan sebagainya. Juga bisa menjadi peneliti dan yang utama ini menjadi pendidik ya, pendidik baik di SMP atau SMA atau perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi. Tapi kalau itu enggak dicapai, Anda bisa menjadi pengembang pembelajaran daring. Sekarang ini kan banyak daring. Sebenarnya sebelum pandemi itu sudah banyak uji coba untuk pembelajaran daring. Nah, begitu ada pandemi COVID, ini kemudian semua pembelajaran daring. Tapi setelah pembelajaran daring, bosan, maunya luring. Banyak
artinya dunia maya seperti dunia di real ini gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu sudah ada yang ini menawarkan siapa ya yang akan berdagang di alun-alun Jogja itu, karena sudah dibuat metaverse-nya untuk alun-alun Jogja itu. Ya itu meniru di dunia real. Di sana ada misalnya warung sate Pak Ahmad itu utara jalan itu, mungkin sana nanti di metaverse juga dibuat itu, tetapi enggak jajannya di udara, kita pesennya di ini dunia maya, kemudian nanti diberikan melalui Gojek atau melalui Grab gitu ya. Jadi itu sudah metaverse itu, metaverse. Baik, mohon maaf Prof Nanti sebelumnya. ada dua dunia. Mohon maaf Ya. Prof, untuk waktu penyampaian materinya tinggal 5 menit lagi Prof, karena Ibu Insi juga Oh yang ya, menyampaikan. tinggal Baik. 5 menit. Terima kasih Ya. Prof. Ya, jadi tinggal 5 menit ya waktunya. Nah, ini profilnya. Jadi menjadi pengembang, peneliti dan pendidik. Nah, sekarang mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya ini ya. Kalau untuk lulus S2 itu wajib menempuh 40 ya. 40 SKS. 40 SKS. 36 itu wajib, yang 4 itu pilihan. Tetapi ada 4 SKS dan 13 SKS itu matrikulasi gitu ya. Nah, untuk yang S1-nya non-kependidikan, matrikulasinya 13 SKS. Tetapi kalau untuk yang lulusan S1 pendidikan sains atau pendidikan IPA, itu matrikulasinya 0, nggak perlu matrikulasi. Nah, ini harusnya lebih cepat, tapi ya enggak itu kadang enggak itu. Ya tergantung individu masing-masing itu ya. Ini kan hanya 40, yang lain kan ada 44, ada 53. Nah, yang non kependidikan ini yang banyak matrikulasinya itu 13 ya, 13 SKS. Apakah ada di antara Anda yang S1-nya ilmu murni? Ada enggak? Enggak ada ya. Alhamdulillah kalau enggak ada itu ya. Kemudian pendidikan biologi dan pendidikan kimia itu nanti 4 SKS, kemudian pendidikan fisika itu 4 SKS gitu. Ya, jadi 40 kompletnya kalau tidak dengan matrikulasi. Tapi matrikulasi ini tidak dianggap sebagai mata pelajaran atau mata kuliah di S2, itu tambahan saja, artinya untuk mengulang atau karena belum mendapat diberi gitu, tapi setara dengan yang ada di S1 gitu. Nah, kemudian distribusinya apa? Semester 1 itu filsafat ilmu, metodologi penelitian pendidikan, statistika, pengembangan kurikulum dan pembelajaran IPA, kajian hasil penelitian pendidikan IPA, dan pengembangan penilaian dan evaluasi pembelajaran IPA. Ini ya semester 1. Nah, kalau Anda ya karena masuknya genap, satu untuk pilihan itu ini bioteknologi, ilmu lingkungan, dan metodologi penelitian. Aduh, mohon maaf teman-teman, sepertinya Prof terpental dari room Zoom. Hilang malahan. Mungkin Sinyalnya.
tunggu sebentar, Ibu. Iya. Sembari menunggu Prof, saya ingatkan kepada teman-teman, jika ingin bertanya, silakan langsung ditulis di kolom chat. Akan saya sampaikan setelah pemaparan materi kedua. Jangan-jangan beliau nggak tahu, Mbak, kalau terpental. Coba Baik, Ibu, panitia sementara sudah menghubungi. menghubungi. Ya, Oke. Ibu. Gimana, Mbak, kalau lanjut aja? Lanjut yang ketiga atau ditunggu ini? Kok belum ada tanda-tanda bergabung kembali, Prof. Zoom? Baik, Ibu, baiknya dilanjut saja, Ibu, atau bagaimana? Karena panitia juga sudah menghubungi Ibu, tapi belum dibaca sama Prof. Telepon aja. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, kita tetap menunggu. Sudah dihubungi, Bu, dan ternyata Prof-nya tidak tahu kalau terlempar dari Zoom. Bener kan? Kalau nggak tahu, kalau terlempar. Ya, Ibu, sudah sedang mencoba untuk masuk.
angin itu sehingga ini banyak pohon-pohon yang roboh, dan ini saja listrik di rumah saya itu baru pagi tadi jalan. Nah, ini masih wifi-nya itu masih sering ngadat itu, dan semalaman itu kita nggak pakai listrik gitu ya, nggak pakai listrik. Sudah lapor sejak jam 3 itu udah lapor ke PLN, tapi hanya disagui saja ya gitu, tapi baru tadi jam 9 itu diperbaiki ya. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Saya tadi sudah menjelaskan sampai mana ya, sampai semester, Masih di semester 1, Prof. masih di semester 1. Jadi semester 1 itu yang wajib itu ada 13 mata kuliah, 13 SKS, yaitu filsafat ilmu, metodologi penelitian pendidikan, statistika, pengembangan kurikulum dan pembelajaran IPA, kajian hasil penelitian pendidikan IPA, dan pengembangan penilaian dan evaluasi pembelajaran IPA. Gitu. Kemudian pilihannya itu bisa bioteknologi, ilmu lingkungan, dan metodologi penelitian kualitatif. Anda hanya mengambil 2 wajibnya itu. Tapi kalau Anda mengambil lebih ya silahkan. Itu yang wajibnya itu untuk pilihan itu hanya 2 SKS di sini. Gitu. Ya, nanti 2 SKS-nya yang lain itu. Ya. Kemudian untuk matrikulasinya fondasi pendidikan, psikologi pendidikan itu untuk yang S1-nya yang berlatar belakang S1-nya itu pendidikan non kependidikan. Kemudian hakikat sains dan fenomena alam ini untuk yang latar belakang S1-nya itu pendidikan biologi dan pendidikan kimia gitu. Kalau yang ini maaf ini semua pendidikan kecuali pendidikan sains itu ya. Kemudian yang materi dan energi ini yang diambil oleh yang berlatar belakang S1 pendidikan biologi dan pendidikan kimia gitu. Tetapi yang non kependidikan tadi mengambil semua gitu. Makanya 13 ya. 13 gitu. Nah. Kemudian semester 2 ini ada kajian biologi dalam sistem kehidupan, kajian fisika dalam sistem kehidupan, kajian kimia dalam sistem kehidupan, kajian IPBA dalam sistem kehidupan. Jadi ada semuanya ya, semua aspek biologi, cabang biologi, semua cabang IPA, ada biologi, fisika, kimia, IPBA gitu. Ya. Tapi diterapkan di dalam sistem kehidupan, gitu, sistem kehidupan. Kemudian proposal tesis dan seminar proposal tesis. Gitu. Jadi dari sini sebenarnya Anda sudah nanti semester 4 itu sudah selesai mestinya, gitu. Karena sini sudah seminar proposalnya. Gitu. Nah semester 2 itu ada semester 2 yang pilihan itu ada penerapan TI dalam pembelajaran IPA, isu-isu terkini pembelajaran IPA, tanaman obat, dan energi terbarukan. Anda juga hanya mengambil 2, tapi kalau mau lebih 2 ya silakan. Gitu. Ya. Jadi 4 hilang lagi semuanya. dan antropologi pendidikan, kemudian sistem, siklus, dan SE itu yang berlatar belakang pendidikan fisika. Ini semester 2. Kemudian semester 3 wajibnya hanya ini, praktikum inovasi pembelajaran IPA. Ini yang saya katakan Anda di sekolah itu, menginovasi pembelajaran di sekolah. Nanti Anda memberi contoh gurunya, kemudian Anda melihat yang diimplementasikan oleh gurunya. Kemudian penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir semester 4 itu tesis. Jadi ini rinciannya seperti tadi, yaitu
wajibnya itu 36, pilihannya itu 4, sehingga menjadi 40, tetapi untuk yang berlatar belakang non pendidikan itu ditambah 13 SKS matrikulasi, untuk yang berlatar belakang pendidikan fisika maupun pendidikan kimia maupun pendidikan biologi itu masing-masing 4 SKS matrikulasi. Saya kira ini sudah cukup untuk memberi gambaran, ya, memberi gambaran atau arah atau peta, ya. Anda kan mau menjelajah itu, nah, itu Anda tahu petanya, oh gambarannya atau petanya itu seperti itu. Ya. Jadi 2 tahun itu sudah selesai mestinya gitu ya, tetapi kadang ada yang lebih. Karena itu oleh UNY itu disediakan waktu 4 tahun, ya 4 tahun. Kalau 4 tahun tidak lulus, ya nanti mungkin Anda bisa minta surat keterangan pernah kuliah gitu. Karena itu jangan anggap bahwa kalau sudah tinggal tesis itu, saya tinggal tesis kok. Jangan tinggal tesis, tapi baru tesis gitu loh. Ya, baru tesis. Kalau sudah tinggal tesis itu seolah-olah tinggal sedikit, padahal ini yang menentukan. Pengalaman-pengalaman waktu yang lalu, kegagalan mahasiswa itu disebabkan oleh tidak bisa menyelesaikan tesisnya. Kalau kuliahnya semua lancar, nilainya bagus-bagus, amin. Nah, itu. Tetapi sampai pada tesis itu menjadi kendala itu. Karena apa? Mungkin Anda setelah sampai pada tesis itu pulang ke rumah masing-masing gitu. Pulang ke rumah masing-masing yang dulu kakak-kakak kelas Anda itu. Pulang ke rumah masing-masing. Nah, kalau sudah di rumah itu urusannya sudah banyak. Ada gotong royong, ada rapat RT, ada tahlilan, ada macam-macam, sehingga udah nggak bisa fokus lagi. Karena itu saran saya ya, kalau nanti ini sudah luring, ya Anda fokus gitu ya, fokus. Atau kalau Anda sudah di rumah, ya fokus gitu ya. Kalau ada kenduri, ya wakilkan anaknya gitu, sana kenduri, ya, Bapak baru belajar gitu ya. Jadi gitu ya, supaya nanti segera selesai itu. Sebenarnya kalau Anda semua itu disiplin itu nggak akan sampai lama itu. Yang penting itu ada wujudnya, nanti didiskusikan sama pembimbing gitu loh. Nah biasanya itu nggak ada wujudnya, ya pertanyaannya itu banyak sekali macam-macam gitu, sudah dijawab tetapi nggak muncul gitu loh, nggak muncul mana hasilnya gitu, itu nggak ada. Ini saya juga masih punya satu mahasiswa S3 ini yang nggak pernah muncul itu, nggak pernah muncul. Kalau dulu waktu muncul ya macam-macam itu pertanyaan-pertanyaan ya sudah, tapi mana tahu wujudnya Anda itu, hasilnya mana gitu, nggak diberikan sampai sekarang. Entah ini gimana, apa mau lanjut atau tidak gitu. Jadi kita waktu studinya itu 4 tahun, tapi 2 tahun itu sudah selesai sebenarnya harusnya. 4 tahun dikasih waktu 4 tahun. Jadi ada 2 tahun untuk menyelesaikan itu, yang misalnya 2 tahun nggak selesai masih ada waktu 2 tahun. Tapi harapan saya itu 2 tahun itu sudah lulus, karena ada yang dulu itu sudah ada yang sampai 18 bulan itu sudah selesai gitu loh. Baik, mohon maaf Prof, mengingatkan waktunya Prof. Ya, baik. Jadi ini ya Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kira-kira gambaran ya, gambaran atau peta yang akan Anda jelajahi di dalam mengarungi mengarungi daratan yang luas dalam bidang S2 pendidikan sains, supaya Anda tidak kesasar, Anda tidak tersesat, tetapi Anda berhasil sukses yang mencapai titik tujuan atau titik akhir yang mau Anda tuju. Terima kasih, saya berdoa semoga Anda semuanya itu sukses. Bismillah, ya, mohon kepada ridho Allah Subhanahu wa taala supaya berhasil ya, berhasil semua, nggak ada yang gagal. Kalau gagal yang susah bukan hanya Anda, tapi keluarga Anda, saya, ya, prodi juga
termasuk bersusah gitu atau bersedih gitu. Karena itu ada harapan bagi Anda semua untuk bisa menyelesaikan dengan tepat dengan cara berdisiplin ya, berdisiplin. Pokoknya nggak usah ideal-ideal, adanya apa serahkan kepada dosen pembimbingnya atau dosen pengampu mata kuliah gitu. Jangan sampai kosong ya, misalnya tugas kuliah kosong sampai waktunya. Sekarang ini Siakat UNJ sudah terhubung dengan PD Dikti ya. Jadi sudah terhubung dengan Dikti sehingga nggak bisa ada nilai K dan menunda-nunda itu udah nggak bisa. Kalau seminggu sudah ujian harus keluar nilainya. Ya itu ya apa adanya. Kalau Anda nggak mengumpulkan ya nilainya 0 gitu loh ya. Memang nanti kalau nggak mengumpulkan itu ada yang macam-macam itu kan otoritas dari masing-masing dosen itu ya. Karena itu saran saya, pesan saya, pokoknya apa adanya, wujudnya itu apa adanya kumpulkan gitu ya. Jangan ideal gitu ya. Yang penting ada wujudnya dulu gitu. Sehingga nanti penilaiannya juga akan lengkap gitu ya. Tesisnya juga akan maju terus gitu. Tapi kalau enggak ideal hanya di angan-angan saja ya nanti enggak akan selesai. Ini saya kira sudah lengkap ya. Sementara nanti bisa disambung lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan untuk pertemuan-pertemuan di lain kesempatan, bukan pada saat ini, karena saat ini waktunya terbatas. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Anda semua dikaruniai kesuksesan di dalam belajar di S2 Pendidikan Sains dan selalu dikaruniai kesehatan semua. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk teman-teman yang bertanya silakan langsung ditulis di kolom komentar, akan saya bacakan setelah pemaparan materi kedua. Untuk Prof Jumadi mohon untuk tetap di room. Barangkali ada pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Prof. Insi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Din. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama Bu Insi berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat lahir maupun batin sehingga mengawali aktivitas di semester ini dengan penuh kesehatan, kesehatan fisik maupun mental. Harapannya niat kita yang tulus ini mudah-mudahan mendapat ridho dan diberi kelancaran untuk tugas-tugas yang akan datang. Baik, saya melanjutkan penjelasan Prof. Jum akan menjelaskan atau mengenalkan bagaimana S3 Pendidikan IPA FMIPA UNJ ya, yang memang prodi ini baru sebagaimana yang tadi dijelaskan Pak Dekan. Nah, fokus penjelasan Bu Inse lebih kepada kurikulumnya, ya, kurikulumnya, terus kemudian tata kelolanya sedikit. Tadi di awal sebenarnya saya sudah memutar video, tapi yang bergabung memang belum begitu banyak. Tadi video tentang profil jurusan kita, ya, nanti ya bisa juga saya share videonya. Baik. Yang akan Bu Insi jelaskan yang pertama adalah ini, saya akan mengingatkan diri saya sendiri termasuk pada teman-teman juga ya. Kita itu selalu hendaknya memiliki prinsip ini. Apapun yang kita niati, ya, maka kita harus mengawali niat kita tadi dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh. Kalau niat kita itu sudah kita niati dengan sungguh-sungguh, artinya sebenarnya setengah langkah kita itu sudah dikatakan berhasil. Nah, itu prinsip ini saya pegang dimanapun. Jadi kalau sudah melangkah tidak ada kata ragu-ragu. Tapi memantapkan diri, diniati sungguh-sungguh, itu kuncinya. Nah, prinsip itu berarti setengah dari perjalanan kita itu sudah dikatakan sukses. Tapi kalau di awal kita penuh ragu-ragu, nah ini yang kadang-kadang membuat
kita sendiri juga nanti dalam melangkah itu tidak bersungguh-sungguh. Jadi itu prinsip atau moto ya yang nanti kita gunakan. Nah, yang kedua, tata kelola S3 Pendidikan IPA. Jadi S3 Pendidikan IPA ini merupakan bagian dari jurusan Pendidikan IPA. Jadi kita itu mempunyai departemen, yaitu jurusannya adalah Pendidikan IPA. Di dalamnya itu studi, ya, karena sejak Agustus 2020 ada migrasi S2 Pendidikan Sains dari program Pascasarjana ke FMIPA. Nah, tata kelolanya sekarang di bawah departemen. Kita punya S1 Pendidikan IPA, S2 Pendidikan Sains, S3 Pendidikan IPA, di mana S3 Pendidikan IPA ini masih memiliki 3 konsentrasi sebagai rintisan, seperti S2 Pendidikan Sains dulu, yaitu S3 Pendidikan IPA sendiri, S3 Pendidikan Fisika, dan S3 Pendidikan Biologi. Karena yang S3 Pendidikan Kimia sudah mendapatkan izin tersendiri 3 tahun yang lalu. Ya, jadi kita dengan 3 konsentrasi, mudah-mudahan cita-citanya juga sama dengan S2, makin lama makin berkembang, jumlah mahasiswanya banyak, nanti bisa diberikan izin untuk berdiri sendiri 2 konsentrasinya, begitu. Nah, itu tata kelolanya. Ini alamat kita ada di FMIPA UNY, Komplek Kampus Karangmalang, gitu ya, Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, ikut Kecamatan Depok. Ya, kalau teman-teman sering ya Jalan Kolombo begitu ya, Jalan Kolombo. Nah, ini alamat surat atau alamat instansi kita. Kemudian visi misi kelembagaan saya tidak jelaskan, tetapi karena ini program doktoral, saya akan fokus pada visi keilmuan. Untuk program studi S3 Pendidikan IPA, kita memiliki visi keilmuan adalah mengembangkan Technological, Pedagogical, and Content Knowledge IPA berorientasi potensi lokal Indonesia. Nah, potensi lokal itu sendiri luas. Ada sifatnya culture, ada sifatnya sumber daya alam, ada sifatnya teknologi, ada sifatnya local wisdom. Ya, jadi yang semuanya tentu menjadi potensi kedaerahan di Indonesia. Namun, nah, meskipun yang kita angkat itu adalah TPACK berorientasi lokal potensial Indonesia, tapi tetap mampu berdaya saing global. Ya, dalam hal apa? Hasil riset kita, publikasi kita dan segala macam justru untuk menyambung atau melanjutkan Education Sustainable Development Goal atau menjawab tantangan SDGs ya. Tuh, jadi kita TPACK tapi ada penciri yaitu orientasi pada potensi lokal Indonesia. Di mana potensi lokal itu luas ya. Itu. Kemudian keunikan program studi S3 Pendidikan IPA kita dibanding S3 yang lain apa? Program studi S3 misalnya UNES, UPI, dan yang lain sebagainya. Karena tadi visi keilmuan kita adalah TPACK berorientasi potensi lokal, itulah yang menjadi penciri kita. Ya, penciri kita. Ya, apapun itu kita kemas dalam TPACK, tetapi budaya lokal tadi. Nah, meskipun sebenarnya makna TPACK itu luas juga ya, nanti akan, tapi unsur integrasi antara teknologi, pedagogi, konten itu tidak bisa dipisahkan ya, tetapi ciri potensi lokal. Kemudian ini capaian pembelajaran lulusan dari S3 Pendidikan IPA. Yang pertama kita berharap lulusan itu menjadi good person gitu ya, dari aspek sikap. Jadi mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati dalam mengembangkan sikap, nilai, kemampuan peserta didik, kalau dosen ya mahasiswa, begitu berdasarkan azas ketuhanan. Ini karena kita nanti mungkin mahasiswanya memang mayoritas mungkin dosen, tapi ada juga mungkin dari guru. Begitu. Kemudian aspek pengetahuan kita ada beberapa. Yang pertama, mahasiswa S3 diharapkan mampu menganalisis dari sisi filosofis IPA.
tidak memahami lagi. Kalau S2 mungkin masih menguasai atau memahami. Kalau S3 menganalisis filsafat IPA, filsafat pendidikan IPA, serta teori-teori IPA, teori-teori pembelajaran IPA, dan sistem pendidikan IPA. Jadi kita sudah mempunyai kemampuan menganalisis. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan sekaligus menentukan solusi penyelesaian masalah, tapi masalahnya dibatasi pada konteks pendidikan IPA. Nah, pendekatannya diharapkan melalui interdisipliner IPA. Nah, karena S3 sudah bisa juga melalui pendekatan multidisipliner dan transdisipliner. Nah, solusi maupun masalah itu tentunya yang memang menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 and Society 5.0. Ya, jadi wawasan mahasiswa S3 memang harus sangat luas. Nah, kemudian yang ketiga, masih pengetahuan menganalisis konsep keilmuan terkait TPACK dalam pendidikan IPA, berintegrasi potensi lokal. Nah, nanti sangat tergantung peminatan. Kalau minatnya di pendidikan biologi, ya mengembangkan TPACK biologi, pendidikan biologi ya yang berisi bercirikan tentang potensi lokal. Kemarin awalnya budaya lokal, tapi pada saat review ada beberapa masukan karena budaya lokal itu tidak masuk dan bisa menjadi potensi. Jadi lebih luas, tapi nanti bisa diarahkan ke potensinya berupa budaya, sumber daya alam, lingkungan, maupun teknologi. Ya, ataupun budaya itu misalnya saja bisa berupa kesenian, permainan tradisional, dan apapun. Nah, itu ya, itu jauh lebih luas. Kemudian capaian pembelajaran aspek keterampilan umum, mahasiswa S3 diharapkan mampu menyusun, melaksanakan, mempublikasikan. Jadi tidak hanya menyusun proposal, tapi melaksanakan dan mempublikasikan penelitian. Ya, dan sifat penelitiannya itu interdisipliner IPA itu sendiri, multidisipliner, kemudian transdisipliner. Ya, harapannya ke sana. Termasuk kajian teoritis dan atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, karena IPA itu ada unsur artnya, estetikanya, dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi dan makalah yang atau artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Ini keterampilan. Ya, jadi mahasiswa S3 memang harus punya pengalaman publikasi di internasional jurnal bereputasi. Kemudian keterampilan khusus karena punya ciri tadi pengembangan TPACK berbasis potensi lokal. Ini tentu keterampilan khususnya mengembangkan program pendidikan supaya menjawab KKNI level 9. Mengembangkan program pendidikan IPA berbasis TPACK tadi yang menjadi penciri program studi kita. Nah, ini keterkaitan antara blok mata kuliah dan bobot mata kuliah. Jadi kita punya blok mata kuliah filsafat ilmu dan aplikasi metode penelitian itu mata kuliahnya ada filsafat pendidikan IPA dan metodologi. Nah, jadi teman-teman S3 kurikulum kita itu semi by research. Jadi tatap muka konkret, tatap muka perkuliahan itu hanya 12 SKS. Yang 32 SKS, kita punya 44 SKS, itu non tatap muka. Maksudnya non tatap muka bukan berarti teman-teman dibiarkan, gitu enggak. Sesudah tatap muka selesai, sudah urusannya sendiri-sendiri, bukan. Tetap nanti sistemnya tetap ada pertemuan, namun sudah sifatnya semacam riset. Ya, tetap datang di kampus, tapi kita kontrol kemajuannya tiap minggu, supaya enggak menghilang. Nah ini, kalau tidak tatap muka sama sekali, dibebaskan lah kemandiriannya itu nanti, ya meskipun S3 harusnya sudah mandiri gitu ya, tapi tadi khawatir yang dikhawatirkan Prof. Jun tadi, kalau mandiri di rumah, nah itu tadi tugasnya lain-lain yang dipegang, akhirnya nggak jadi mengerjakan disertasi. Maka tetap ke kampus, dikontrol. Misalnya nanti ada yang non tatap muka itu kajian konten biologi misalnya berbasis budaya. Nah itu progresnya tiap minggu diminta oleh dosen, ya semi by riset lah. Jadi ini filsafat 2 SKS, metodologi 3 SKS,
kemudian penulisan jurnal. Nah, mulai dari semester 1 sudah mulai dibimbing penulisan jurnal, 2 SKS, kemudian kelompok blok wajib program studi, ini ada pengembangan TPACK, IPA berbasis potensi lokal tadi 3 SKS, karena penciri prodi, kemudian, nah ini mulai peminatan, ini masih di semester 1, kajian keilmuannya, kajian kontennya. Jadi seorang dokter pendidikan IPA, pendidikan biologi, pendidikan fisika, tidak hanya kuat di aspek pedagogiknya, tetapi juga kuat di profesionalnya atau kontennya. Maka ada mata kuliah yang betul-betul mengkaji konten keipaan, biologi, fisika, IPA sendiri, ya, tetapi yang memang potensi untuk diintegrasikan dengan potensi lokal tadi. Nah, itu 2 SKS. Nah, ini blok ini tatap muka. Nah, selebihnya, nah ini sudah mandiri non tatap muka, yaitu kajian wajib peminatan atau kajian keilmuan IPA, kajian keilmuan biologi, kajian keilmuan fisika. Nah, ini mengarah ke riset, ke disertasi nanti. Nah, ini sudah progres tiap minggu diminta tetap, tetapi memang tidak sifatnya tidak pertemuan, tidak tetap ada pertemuan tapi langsung kepada by riset, ya, menganalisis dan segala macam. Kemudian seminar proposal disertasi ada 6. Seminar proposal kok 6 begitu ya. Tapi tagihannya tidak hanya istilahnya seminar, ya, sampai menyusun betul-betul proposal disertasi sampai kisi-kisi ini dikawal. 6 SKS itu mengawal mahasiswa tagihannya harus sampai kisi-kisi instrumen, sampai bahkan izin. Ini tagihannya. Kalau belum sampai izin, 6 SKS-nya ini masih utang, belum terpenuhi. Nah, ini artinya bahwa mahasiswa siap untuk mengambil data. Nah, terus publikasi seminar internasional 4 SKS, ini luarannya memang betul-betul publikasi dari riset pendahuluan. Dari riset pendahuluan dan review literatur. Gitu. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang publikasi berikutnya, yang publikasi artikel jurnal internasional, ini 6. Kenapa ini 6? Karena tagihannya coba teman-teman perhatikan, melaksanakan penelitian, menganalisis hasil penelitian, ini sudah dari hasil, dan mempublikasikan hasil penelitian disertasi dalam jurnal. Memang targetnya adalah di bagian publikasi ini betul-betul teman-teman sudah publikasi. Ya, sudah mempublikasikan hasil disertasinya ke jurnal internasional bereputasi. Nah, kemudian seminar kelayakan. Ya, kalau di kita memang ada kelayakan disertasi, itu ujian kelayakan. Ya, yang ujian kelayakan itu memang sudah melibatkan juga penguji dari luar. Ya, jadi ada 3 tahap ujian untuk disertasi. Ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup istilahnya atau ujian hasil, kemudian ujian promosi. Nah, bagi teman-teman yang sebelum ujian promosi sudah mampu mempublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi itu 2, meskipun belum publish, tapi sudah ada LOE, ya, letter of acceptance, maka punya hak untuk tidak mengikuti ujian promosi. Ya, 2. Ya, Q2 misalnya dengan Q4 pun sudah bisa. Ya. Tetapi itu hak, tetapi manakala teman-teman saya pengen tetap ujian promosi, tetap boleh, ya. Jadi kemarin juga ada yang sudah sebenarnya boleh tidak ujian terbuka, tetapi tetap promosi, karena memang disitulah kita ingin menunjukkan kepakaran seorang dokter, gitu ya, di dalam hasil disertasinya kepada khalayak umum, namanya promosi. Justru disitulah promosinya, sehingga nama teman-teman itu nanti dikenal di kalangan akademisi. Nah, dikenal karena promosi itu. Ya, kemudian akan bisa bisa diajak sharing dimanapun. Itu yang diinginkan. Tapi kalau kita tidak promosi, memang ya
publikasi kita akan diketahui lewat jurnal. Bagi yang memang membaca jurnal kita, tapi kalau di kalangan akademisi biasanya teman-teman memilih yang ujian promosi, yaitu hak boleh, tetapi nggak sedikit tidak menjadi beban begitu. Ujian promosi itu sebenarnya hanya seremonial saja karena jelas sudah teruji lah ya begitu. Kemudian disertasi kita bobotnya 9 SKS teman-teman. Nah ini betul-betul tadi yang saya sebut adalah ujian promosi ya promosi. Kalau luring dulu bahkan dipromosikan betul, ada spanduk yang dipasang hari ini promosi doktor, promovenda siapa, promovendo siapa, itu sudah dipromosikan betul dan sebar ke websitenya program studi. Nah nanti supaya orang umum bisa ikut berpartisipasi untuk melihat promosi teman-teman sebagai mahasiswa doktor. Nah itu tahapannya. Kemudian struktur kurikulum, ya tadi semua materi sudah saya share tadi ya di forum chat tadi, mudah-mudahan sudah di-download oleh teman-teman, termasuk lampirannya juga. Nah struktur kurikulum kita ini semester 1 ini kita 12 SKS, ya ada filsafat pendidikan IPA, metodologi, penulisan jurnal, TPACK, dan ini yang konsentrasi yang membedakan di sini. Kajian IPA berbasis potensi, ya ini belum diisi ganti, potensi lokal. Nah, ini 12 SKS semester 1 sudah habis yang betul-betul tatap muka. Nah, selebihnya ini sudah non tatap muka. Nanti sudah ditunjuk pendamping yang mengarahkan kepada disertasinya. Jadi betul-betul intens disertasi itu dibimbing mulai dari semester 2, semester 1 bahkan, semester 2 kajian keilmuan, mulai seminar proposal, mulai publikasi, mulai artikel dan seterusnya. Nah, jadi isi 30 SKS ini yang kemarin disepakati di antara program doktor di UNY, 30 SKS ini terdiri dari 5 sampai disertasi. Cuman nama mata kuliah mungkin di antara prodi satu dengan prodi lain berbeda-beda. Nah, jadi totalnya teman-teman S3 itu 44 SKS. Nah, itu. Jadi sehingga nanti di awal semester 1, di awal semester 2, bahkan pertengahan semester 1 mungkin promotor dan kopromotor itu sudah ditunjuk, sudah dapat karena di sini sudah ada mata kuliah seminar proposal. Jadi di akhir semester 1 sudah ada promotor dan kopromotor. Bahkan mungkin sudah mulai dari sini kajian keilmuan ini, peminatan dan segala macam. Nah, itu struktur kurikulumnya. Kemudian saya kembali ke sini. Profil lulusan kita dosen tentu program magister dan doktor, peneliti pendidikan IPA, konsultan pendidikan IPA. Kemudian kemarin ada masukan saat review kurikulum, karena mungkin mahasiswa kita ke depan juga banyak guru, maka profil keempatnya adalah guru IPA profesional. Itu, jadi guru-guru sekarang sudah juga banyak yang melanjutkan S3, karena tuntutan juga ya regulasi untuk bisa menjadi pengawas atau menjadi kepala sekolah itu berubah dari mungkin magister menjadi doktor, seperti kita. Dosen itu harus menulisasi S2, sekarang ke S3 dan seterusnya. Profilnya, kemudian keterkaitan CPL dengan profil tadi kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi harapannya kita dengan fokus riset S3 yang kita tentukan 5, ya, ada 5 fokus, ada NOS and ISDS, 5 fokus kedua ada TIK pembelajaran, kemudian fokus ketiga kearifan lokal indigenous knowledge, fokus keempat STEM, dan seterusnya tadi diwadahi dalam TPACK. Nah, kemudian diwarnai tadi sebenarnya semuanya itu pada lokal potensi tadi. Kemudian ini diuraikan dalam sebaran mata kuliah, kemudian nanti harapannya akan menghasilkan profil lulusan tadi. Dosen dan guru profesional, peneliti, dan konsultan. Yang ini didukung oleh capaian pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan,
sikap, pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus tadi. Itu keterkaitan profil dengan CPL. Kemudian peta kurikulumnya, nah saya kira peta kurikulum kita dimulai dari semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya. Nah, harapannya pol semester 6. Semester 6 itu 3 tahun loh ya. 3 tahun atau 3,5 itu betul-betul sudah disertasi. Dan nanti tadi amanat Pak Dekan betul-betul untuk angkatan pertama itu betul-betul kita kawal. Kita kawal sampai tidak lebih dari 3,5. Kalau toh mundur tadi toleransi hanya diberikan waktu 1 semester tadi. Pak Dekan waktu di sambutan awal tadi penerimaan, tolong Prof. Diman sebagai Kaprodi Matematika dan saya kebetulan diberi amanah untuk mendampingi teman-teman S3, tolong dikawal untuk tidak lebih dari 4 tahun ya untuk S3. Jadi betul-betul nanti akan kita kalau bisa 3 atau 3,5 tadi ya. Kalau kurang nggak boleh karena memang aturan dikti untuk S3 minimal 3 tahun ya. Kurang dari 3 nanti malah menjadi masalah begitu ya. Jadi itu kemudian itu peta kurikulum kita selesai. Jadi itu untuk pelayanan nanti kebetulan Bu Insih ini sementara ya 1 tahun ini juga diberi amanah untuk menjadi Kaprodi S3 dan sebenarnya 4 tahun menjadi ketua jurusan merangkap Kaprodi S1 itu sudah berjalan tahun kedua masih 2 tahun. Untuk Kaprodi S3-nya 1 tahun ini memang sementara diamanahkan kepada Bu Insih ya gitu. Nanti kalau sudah tertata mudah-mudahan siapapun begitu ya kaprodinya, kita semua Bapak Ibu dosen yang memang concern mengembangkan jurusan dan prodi ini akan mengawal semuanya baik S1, S2, S3 karena ini memang sudah menjadi satu rumah ya jurusan pendidikan IPA dan tentunya sesuai kualifikasinya ya KKNI-nya tetap kita perhatikan. Jadi itu kemudian kalau ada hal yang pengen didiskusikan terkait pelayanan sarana prasarana dan segala macam di lab silahkan ya kita terbuka. Jadi kita mempunyai tadi di video sebenarnya saya tayangkan berbagai fasilitas ya, ruang diskusi untuk S3, perpustakaan, digital library, kemudian ada ruang micro teaching ya. Tadi videonya sudah sempat kita tayangkan. Nah, nanti kalau ada waktu atau ada kesempatan saya share saja rekaman videonya. Boleh dilihat oleh siapapun. Saya kira itu Mbak Din, Bu Insih sampaikan. Kalau masih ada diskusi waktunya monggo. Ya, kalau sudah tidak ada diskusi karena waktunya habis, nah kesempatan lain seperti yang disampaikan Prof. Jum, monggo lewat WA boleh, lewat datang ke kampus kalau janjian pas saya juga ke kampus karena ini masih daring ya. Untuk teori, untuk praktikum sudah mulai luring untuk S1, maka sesekali juga sudah ke kampus dan juga sudah ada beberapa kegiatan yang memang harus luring. Nanti bisa janjian ketemu di kampus. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Din Aulia Bansu. Silakan Mbak. Baik, Prof. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin langsung saja, Prof. Saya akan bacakan karena kita juga terbatas waktu. Mungkin saya hanya membacakan satu pertanyaan. Yang pertama untuk Prof. Jumadi. Ini ada yang bertanya, Prof. Kan PKKM mahasiswa PKKMB Intek ini masuk pada langsung mengambil mata kuliah semester 2. Nah, kemudian beberapa mata kuliah di semester 1. Nah, untuk selanjutnya, Prof, apakah mereka itu semester selanjutnya mengambil mata kuliah semester 3 atau bagaimana, Prof? Mohon penjelasannya. Jadi kalau yang semester nggak
Maaf, Prof, putus. Halo? Ya, Prof, sudah Putus-putus, terdengar, Prof. Prof. Nggih, Oh, monggo. jadi untuk semester 2 ini kan mengambil mata kuliah di semester 2 dan sebagian semester 1 gitu kan. Nah, nanti untuk semester selanjutnya yaitu mengikuti mahasiswa kakak kelasnya semester 3 dan mengambil sebagian dari semester 1 yang belum. Jadi tadi semester 1 dan 3 kan tersedia semua gitu. Hingga bisa milih gitu. Kalau mau semua ya nggak apa-apa, asal bisa selesai gitu ya. Kan semuanya yang semester 1 kan sudah diambil 2 mata kuliah kalau nggak salah itu. Tadi ada metodologi penelitian pendidikan sama apa tadi ada dua mata kuliah gitu. Jadi hanya semester ini yang agak berat ya, tambah karena ditambah semester 1, nanti semester 3 ya ditambah semester 1 juga gitu ya. Tapi malah lebih cepat Anda karena selisih 1 semester tapi bisa sama dengan yang baru gitu, yang selisih 1 semester sama dengan yang ini mahasiswa yang masuk semester 1 gitu. Bahkan ada lagi yang cepat lagi itu. Nanti ada yang mahasiswa yang ini sarjana menuju doktor ya, di program sarjana menuju doktor ya, itu Magister menuju ya, dokter. program magister menuju ya, MSDU. MDU itu menuju doktor itu 5 tahun itu jatahnya 5 tahun itu dari S2 dan S3 itu. Nah, ini yang masuk semester 2 itu sebenarnya nanti diuntungkan setengah semester itu. Ya, diuntungkan setengah semester. Maaf, Prof. Putus lagi, Prof. Harusnya mulai semester 1. Seperti kalau yang tidak rame itu malah ini konsentrasinya biasanya nggak tinggi, malah jadi ada kecelakaan gitu. Karena itu Anda yang masuk semester genap itu sebenarnya seperti naik sepeda motor tapi di keramaian. Kalau dengan penuh konsentrasi maka ini akan cepat juga, gitu. Ya, akan lebih cepat malahan. Gitu. Ini saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin Prof Insi dapat menjawab. Ya. Ini Prof, kan pada saat ini perkuliahan masih dalam keadaan daring. Nah, bagaimana untuk mata kuliah yang ada praktikumnya Prof? Apakah itu memungkinkan nanti akan offline atau bagaimana Prof? Oke, baik, terima kasih. Untuk saya langsung jawab ya Mbak Dini ya. Baik, untuk program studi, untuk S Magister dan Doktor terutama ya, praktikumnya itu kan praktikum pedagogi, bukan praktikum profesional atau bukan praktikum konten. Tidak praktikum di laboratorium. Jadi praktikum pedagogi. Jadi di S2 misalnya tadi ada praktikum inovasi pembelajaran. Itu praktikumnya pedagogik. Jadi pengantar kuliahnya bisa dilaksanakan secara daring. Dan pemberian inovasinya di sekolah juga bisa secara daring tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya luring, bisa luring. Kalau sekolahnya daring, tetap daring. Menyesuaikan. Nah, mungkin yang mata kuliah seperti kajian biologi, Prof, atau fisika, itu ada praktikum, Prof? Itu yang S3 bagaimana? tidak ada praktikum. Oh ya, yang S2, Prof? Oh, oke, yang S2 harusnya Prof Jung, tapi saya bantu jawab, nggak apa-apa. Ya, S2 yang ada praktikumnya, jadi begini, kemarin beberapa yang S2 itu praktikumnya dialihkan ke project, ya. Jadi tetap melakukan praktikum,
tetapi praktikumnya bukan praktikum yang memang menggunakan atau wajib dalam tanda petik menggunakan alat-alat di laboratorium. Nah, tapi diberikan proyek oleh beberapa Bapak Ibu dosen, misalnya biologi, fisika, kimia ya yang ada ya, itu proyek. Nah, proyeknya bisa dilakukan teman-teman memang di rumah maupun beberapa kemarin yang domisili Jogja itu sudah izin ke Bu Inse juga izin untuk menggunakan fasilitas lab IPA dan itu kita bolehkan. Jadi beberapa izin karena ada proyek fisika, ada proyek praktikum biologi begitu. Nah, dia ingin melaksanakan proyek itu perlu dukungan data. Nah, datanya itu akan diambil dengan beberapa alat. Nah, alatnya ada yang bisa diupayakan di rumah karena sifatnya simpel pengamatan, tapi ada alat yang menggunakan alat di laboratorium dan itu izin boleh. Bahkan kemarin silakan janjian, nanti suratnya Bu Inse tanda tangani, saya komunikasikan dengan laborannya di sana janjian hari apa dan laborannya akan memfasilitasi. Jadi lab kita bukan hanya untuk lab S1, lab S2, S3 kalau mau mengadakan atau membutuhkan fasilitas layanan penggunaan silakan terbuka, semuanya boleh dipinjam. Ya, kita sesekali nanti boleh main ke laboratorium, jadi kita punya lab IPA 1, IPA 2, IPA 3, kemudian punya lab multimedia, punya lab komputer, punya lab micro teaching yang dilengkapi dengan one way screen, ya, standar micro teaching untuk IPA sendiri, dan ada lab terpadu. Ya, terpadu itu tadi yang di videonya itu memang didanai IDB, tapi miliknya fisika, kimia, biologi. Jadi untuk kepentingan riset, bahkan teman-teman yang analisis sampel itu sudah bisa menggunakan alat-alat yang ada di lab terpadu itu. Gitu. Jadi tentu nanti dosennya akan mempunyai suatu suatu program bagaimana praktikum itu berjalan gitu. Tetap jadi jangan khawatir kalau di level S2 kan tidak terlalu menuntut. Kalau S1 sekarang memang sudah luring yang praktikum karena S1 beda ya. Kualifikasi kompetensinya kan beda. Kalau S1 betul-betul harus dituntun praktikum. Nah, S2 itu sudah mulai pengembang. Nah, pengembang itu maka praktikumnya ya sebagai pengembang bukan pelaku. Kalau S1 kan pelaku ya, betul-betul harus didampingi, ada asisten. Nah, kalau S2 ya itu dikembangkan dengan justru dengan inovasinya teman-teman S2. Tetap berjalan, nanti kan akan ada arahan oleh Bapak Ibu dosen. Nanti Prof Jum bisa menambahkan karena beliau juga pengampu mata kuliah fisika untuk S2 Pendidikan Sains, ya praktikumnya seperti apa. Itu Mbak Din. Kalau yang S3 belum ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Ada Prof. Oke, silakan, monggo. Apakah untuk perkuliahan Intek ini untuk S3 itu kapan mulai enggak, Prof? Kapan mulainya, Prof? Baik, kalau kemarin sih minggu kedua Februari. Nah, apakah minggu kedua itu besok Senin? Ya, dan seterusnya nanti kita akan koordinasi dengan Pak Dekan dulu, ya Mbak. Tetapi ini juga ada pertanyaan Mbak Ratna ya di WA Bu Inse, bagaimana mengambil mata kuliahnya untuk S3? Jelas semester 1 ini ada 12 SKS tadi. Itu saja yang pakai tatap muka dihabiskan di semester 1 ini, termasuk filsafat pendidikan IPA, metodologi tadi, TPSIK berbasis potensi, kemudian ada kajian keilmuan tadi 12 tadi wajib diambil. Ya, nanti saya akan membuat WA group khusus untuk yang S3 sehingga bisa komunikasi lebih intens untuk waktu perkuliahannya, termasuk nama dosennya pun kemarin masih belum berkoordinasi internal di dalam dosen pengampu. Nanti kalau sudah fix saya akan sampaikan ya. Nama dosen-dosen setiap pengampu mata kuliah atau penanggung jawab setiap mata kuliah. Itu Mbak Din. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Karena kita dibatasi waktu, teman-teman untuk yang masih ingin bertanya mungkin bisa langsung menghubungi admin Prodi
atau langsung kepada Bapak atau Ibu dosen. Oke. Nah, Sebentar Mbak Din, saya mau ya, pesan. Ibu. Ini karena S3 ini mahasiswa yang putra satu-satunya. Ini Mas Rifki nggak bisa Indo ini. Saya langsung tetapkan ya teman-teman, Bu Laili, Bu Tias, Bu Astuti, Bu Siwi, Mas Rifki kita pilih secara aklamasi menjadi ketua kelas ya. Karena Setuju, relatif, Prof. iya, sangat setuju ya. Paling muda, Siap, laki-laki. siap. Ya, nanti kalau ada apa-apa Mas Rifki yang untuk yang S3. Itu ya Mas Rifki. Jadi Ibu matur nuwun. Siap, nggih. Itu Prof, nggih, mohon monggo. izin, Prof. Ya, Nggih, mohon izin, Prof. Sekaligus bertanya sedikit, nggih. nggih, Niki boleh, kan boleh. ini di KRS kan sudah tertera. Ini sudah bisa kami simpan, nggih, Prof? Sampun, sampun. Nanti dosennya, nggih, dosennya nanti kan ada perubahan editing nanti bisa di DPA. DPA bisa membuka kembali untuk edit. Sementara di save nggak apa-apa. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya, Baik. Mbak Din. Baik, terima kasih Prof. Mungkin cukup sekian dulu diskusi kita hari ini. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman peserta untuk bergabung kembali ke Zoom utama untuk menghadiri acara penutupan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Prof. Insi, Prof. Jum atas pemaparan materinya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Izin live ya. J, Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman mungkin bisa langsung ke room Zoom utama karena sebentar lagi kita akan penutupan. Untuk link Zoom-nya ada di kolom chat, teman-teman.